Oke, selamat siang untuk Bu Apriani dan selamat siang untuk teman-teman. Jadi saya Tarik Nurzam Halim. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang Federal Reserve. Jadi yang pertama kita masuk ke dalam sejarahnya. Jadi sejarah Federal Reserve ini dimulai dari kebutuhan Amerika Serikat akan sistem perbankan yang lebih stabil dan terpusat. Pada awalnya negara ini memiliki dua bank sentral, yaitu First Bank of the United States pada tahun 1791 sampai 1811 dan Second Bank of the United States pada tahun 1816 sampai 1836. Jadi kedua bank ini mengalami berbagai masalah politik dan operasional yang akhirnya mengakibatkan pembubaran mereka. Ketakutan besar terhadap sentralisasi kekuasaan ekonomi menyebabkan perlawanan signifikan terhadap keberadaan bank sentral. Jadi dengan Presiden Andrew Jackson memainkan peran kunci dalam pembubaran Second Bank of the United States. Jackson menganggap bank tersebut sebagai ancaman bagi demokrasi Amerika. Jadi setelah pembubaran bank kedua, Amerika Serikat tidak memiliki bank nasional hingga 1860-an. Lanjutnya kita akan masuk ke regulasi. Jadi regulasinya itu seperti apa? Jadi Federal Reserve memiliki beragam regulasi untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi konsumen, dan mengatur praktik perbankan. Jadi di bawah Trade and Leading Act atau Regulation Z, Fed mengatur pengungkapan suku bunga kredit konsumen. Sementara di Equal Credit Opportunity Act atau Regulation B menjamin kesetaraan kesempatan kredit. Dan ada Community Reinforcement Act atau Regulation BB yang mendorong bank memenuhi kebutuhan kredit lokal, dan Fair Trading Bilik Act atau Regulation Z memastikan penagihan kredit yang adil. Untuk persyaratan cadangan, Regulation D menetapkan jumlah cadangan yang harus disimpan di bank dan memungkinkan mereka meminjam dari jendela discount Fed. Dan selanjutnya kita masuk kepada independensi. Jadi, independensi Federal Reserve ini adalah aspek penting dari organisasi ini. Konsep ini yang disebut sebagai independensi Fed berarti bahwa Fed beroperasi bebas dari tekanan politik dan birokrasi ketika merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi, independensi Federal Reserve ini ada tiga. Yang pertama adalah konteks historisnya. Jadi, Independent Fed berakar dari dasar sejarah dan struktur organisasinya. Berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya, Fed tidak dikendalikan langsung oleh Kongres atau Presiden. Jadi otonomi ini dirancang untuk melindungi Fed dari pengaruh dan tekanan politik jangka pendek. Dan yang kedua adalah otonomi operasional. Jadi peran utama Fed ini adalah mengelola perekonomian negara melalui kebijakan moneter. Meskipun memiliki tanggung jawab besar ini, Fed beroperasi secara independen, membuat keputusan berdasarkan kondisi ekonomi daripada pertimbangan politik. Otonomi ini memungkinkan Fed untuk mengambil tindakan yang mungkin tidak populer secara politik, tetapi bermanfaat bagi kesehatan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga adalah manfaat ekonomi. Jadi penelitian mendukung manfaat dari bank sentral yang independen. Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan bank sentral yang independen lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dengan mampu membuat keputusan seperti menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi tanpa campur tangan politik. Fed dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi. Dan selanjutnya kita masuk kepada bunga acuannya. Jadi Federal Funds Rate adalah suku bunga acuan yang digunakan The Fed untuk mempengaruhi kondisi moneter dan ekonomi. Jadi suku bunga ini adalah tarif yang dikenakan bank untuk meminjam cadangan dari bank lain dalam semalam. Jadi The Fed ini secara tidak langsung menetapkan suku bunga ini, tetapi mempengaruhinya melalui operasi pasar terbuka dan alat kebijakan lainnya untuk mencapai target suku bunga yang diinginkan. Dengan menyesuaikan suku bunga ini, The Fed dapat mengendalikan inflasi, mengelola pengangguran, dan menjaga stabilitas harga. Dan yang terakhir, yaitu kita masuk ke Dewan Direksi. Jadi sistem Federal Reserve itu diawasi oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari 7 anggota yang berlokasi di Washington DC. Jadi Dewan ini memiliki kekuasaan signifikan dalam pemerintahan AS, terutama dalam hal kebijakan moneter dan beroperasinya secara independen dari Kongres dan Presiden. Jadi untuk menjaga independensi politik Federal Reserve, Kongres menetapkan masa jabatan bergilir selama 14 tahun untuk anggota Dewan Gubernur, dan satu masa jabatan berakhir setiap 2 tahun.
Jadi gubernur harus berasal dari distrik federal reserve yang berbeda. Kenapa? Karena untuk menghindari konsentrasi kekuasaan di satu wilayah. Semua menunjukkan harus dikonfirmasi oleh Senat. Jadi meskipun masa jabatan mereka 14 tahun, banyak gubernur memilih untuk tidak menyelesaikan masa jabatan penuh. Kenapa? Karena kadang memungkinkan seorang presiden untuk menunjuk mayoritas anggota dewan selama masa jabatannya. Jadi dampak dari petunjukan ini terhadap independensi Federal Reserve sering menjadi perdebatan. Jadi kedua Dewan Gubernur ini dipilih oleh presiden dari anggota yang ada dan penjabat selama 4 tahun. Umumnya, jika ketua baru ditunjuk, ketua lama akan mengundurkan diri dari Dewan terlepas dari sisa masa jabatan mereka. Eh, Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.